Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kali ini ada sebuah kisah dari Gunung Lau. Cerita ini berdasarkan kisah nyata dari Bapak Iyadi tentang pengalamannya saat mendalami ilmu kejawen. Semua nama tokoh dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh dalam cerita ini. Bagaimanakah kisahnya? Silahkan menikmati alur ceritanya. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Subrek, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Berawal dari pembelajaran ilmu kejawen, aku Yadi, Sigit, dan Harun. Kami semua berasal dari salah satu daerah di Madiun, Jawa Timur. Sewaktu itu kami mempunyai keinginan untuk mempelajari ilmu kejawen dengan tujuan agar dapat bisa membantu orang lain yang kala itu membutuhkan. Kejawen merupakan kepercayaan dari sebuah etnis yang berada di Pulau Jawa. Filsafat kejawen didasari pada ajaran agama yang dianut oleh filsuf dari Jawa. Walaupun kejawen merupakan kepercayaan, sebenarnya kejawen bukanlah sebuah agama. Dari naskah-naskah kuno kejawen, nampak betapa kejawen lebih berupa seni, budaya, tradisi, sikap, ritual, dan filosofi orang-orang Jawa, yang mana itu tidak terlepas dari spiritualitas suku Jawa. Sedari kecil kami semua bersahabat, dan saat kami sudah beranjak remaja dan berumur sekitar 26 tahun, kami datang ke salah satu padepokan yang berada di daerah Surabaya, Jawa Timur. Kedatangan kami ke padepokan itu karena kami ingin meminta tolong kepada seorang guru besar yang memiliki padepokan tersebut untuk belajar ilmu kejawen. Setelah sampai di padepokan tersebut, kami pun langsung menghadap kepada seorang guru pemilik padepokan tersebut dan berkata kalau kedatangan kami kemari karena ingin belajar ilmu kejawen. Untuk mempelajari ilmu tersebut tidaklah mudah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, seperti trika, pertualangan malam, dan sebagainya. Karena niat kami sudah bulat untuk belajar ilmu kejawen, kami pun berani menanggung semua resiko yang dikatakan oleh guru besar tersebut. Setelah melihat kesungguhan kami, sang guru langsung menerima kami sebagai muridnya. Kemudian beliau kembali berkata, "Tunggu 3 hari lagi dan datanglah ke sini lagi," ucapnya. Kami pun kembali pulang dan menunggu 3 hari sesuai perkataan dari sang guru kepada kami. Singkatnya 3 hari kemudian, kami pun datang kembali ke padepokan tersebut. Kami berangkat dari Madiun sekitar jam 7 pagi dan sampai di padepokan sekitar jam 12 siang. Sesampainya di sana, kami pun segera menemui sang guru. "Sepertinya niat kalian sudah benar-benar bulat. Kalau begitu, taruh dulu barang-barang kalian di kamar belakang dan temui saya di ruangan saya." Kami pun segera menuju dan menaruh barang-barang yang kami bawa ke dalam kamar. Setelah itu, kami kembali lagi menghadap sang guru. Kemudian sang guru mengatakan apa saja yang harus kami lakukan. Malam harinya, kami melakukan beberapa ritual yang dipadu langsung oleh sang guru. Setelah melakukan ritual itu, sang guru pun memberitahukan kami
tentang kegiatan malam selanjutnya. Besok saya antar kalian ke Gunung Lau untuk melakukan perjalanan malam. Mendengar ucapan itu, kami tidak banyak bertanya dan hanya menurut. Di malam itu kami pun beristirahat dan mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan esok ke Gunung Lau. Pagi pun tiba. Pagi itu setelah selesai sholat subuh, sang guru menemui kami dan mengatakan bahwa nanti setelah zuhur kami akan berangkat ke Gunung Lau. Dan siang harinya setelah sholat zuhur, kami pun berangkat dan diantar langsung oleh sang guru. Singkatnya sampailah kami di kawasan candi yang disebut Candi Cetok sekitar pukul 8 malam. Sesampainya di sana, kami mendapatkan berbagai instruksi dari guru. Nanti jam 12 malam, kalian harus naik ke Argo Dalam untuk mencari ayam cindelaras. Dan ingat, itu hanya ada satu. Inji guru. Tidak hanya itu saja, kalian juga harus menghindari beberapa pantangan ini. Beberapa pantangannya adalah di dalam perjalanan kami tidak boleh memanggil satu sama lain dengan menyebut nama asli, mengabaikan semua yang menghalangi perjalanan, dan menjaga sopan santun. Tanpa banyak bertanya, kami pun mengiyakan instruksi dari sang guru. Pada tahun 1999, jalur pendakian Gunung Lau via Cetok bisa dibilang masih jarang sekali dijamah manusia. Jadi yang akan kami lewati kali ini adalah benar-benar hutan rimba dengan suasana mistis di dalamnya. Sembari menunggu jam 12 malam, kami pun mempersiapkan diri dan perbekalan masing-masing sebelum melakukan perjalanan. Singkatnya waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kami pun berpamitan kepada sang guru untuk memulai perjalanan malam ini. Sebelum berangkat, sang guru mengajak kami semua untuk berdoa agar misi untuk mencari ayam cindelaras ini berhasil. Dan setelah berdoa, kami bertiga pun mulai berjalan, sementara sang guru menunggu kami di Candi Cetok. Mulai perjalanan. Baru saja kami mulai perjalanan ini, beberapa gangguan sudah kami rasakan. Seperti terdengar sebuah bisikan dan entah bisikan apa itu. Tapi kami tidak menghiraukannya dan tetap fokus dengan tujuan. Singkatnya sampailah kami di sebuah tempat yang mungkin saat ini disebut area Mbah Beranti. Di sini aku mengajak teman-temanku berhenti. Aku mengajak Sigit dan juga Harun untuk makan sebentar. Tapi Sigit menolak dan berkata, "Aku belum lapar ya. Kalian makan aja dulu. Aku mau jalan pelan-pelan." "Barengan aja. Kita makan sebentar kok," ucapku kepada Sigit. "Nggak apa-apa, aku naik duluan. Aku tunggu pelan-pelan," jawab Sigit. Dan belum sempat aku mengizinkan, tiba-tiba Sigit sudah nyelonong gitu aja sambil berkata, "Aku tunggu ya kalian sambil jalan." Aku dan Harun pun makan. Setelah selesai makan, kami tidak langsung melanjutkan perjalanan. Kami menyalakan satu batang rokok di tengah-tengah kegelapan hutan yang dingin ini. Setelah rokok habis, aku dan Harun kembali melanjutkan perjalanan untuk menyusul Sigit yang tadi sudah berjalan terlebih dahulu. Di dalam perjalanan, aku dan Harun mengobrol sembari memikirkan di mana tempat ayam cindelaras yang dimaksud sang guru itu. "Kira-kira ayam yang dimaksud guru itu ada di mana ya?" tanya Harun kepadaku. "Entahlah Harun, kita tunggu sampai nanti subuh aja. Pasti ayam itu akan berkokok," jawabku yang juga tidak tahu keberadaan ayam cindelaras itu. Dan setelah beberapa menit setelah obrolan kami itu, tiba-tiba Harun merasa ingin buang air kecil. "Ya, aku kencing dulu ya." "Ya udah, aku jalan pelan-pelan ya," jawabku dengan santai. Aku pun berjalan pelan sembari menunggu Harun yang sedang kencing. Dan setelah beberapa menit berjalan,
Aku berhenti untuk beristirahat dan menyalakan sebatang rokok untuk menemaniku sembari menunggu Harun. Lama aku menunggu sampai rokok yang kuhisap ini habis. Harun belum juga datang. Mungkin Harun kembali turun dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Aku pun kemudian melanjutkan perjalanan ini. Dan aku tidak berani memanggil Harun karena itu adalah sebuah pantangan. Sembari berjalan, aku memikirkan kedua temanku ini karena khawatir terjadi apa-apa dengan mereka. Tapi sesuai dengan niat awal, aku pun tetap berpikir positif dan terus berjalan naik. Terus berjalan, lalu dari kejauhan sana, aku melihat Sigit sedang duduk di antara pepohonan. Aku pun segera menghampirinya. Dan sesampainya di sana, Sigit langsung bertanya, "Kamu kok sendirian? Di mana Harun?" "Harun masih di bawah. Mungkin dia nyerah dan balik turun," jawabku dengan yakin. Kemudian kami pun duduk santai sembari menunggu Harun. Siapa tahu ia menyusul. Tapi sudah 30 menit kami menunggu. Harun tidak juga datang. Dan karena mengejar waktu, kami pun segera melanjutkan perjalanan ini dan menganggap bahwa Harun memang sudah menyerah dan kembali turun. Di dalam perjalanan, Sigit menceritakan kepadaku tentang apa yang dialaminya tadi saat berjalan sendiri. Ia berkata kalau ia tadi sempat buang air kecil dan merasa begitu merinding. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Tapi mengingat pesan dari sang guru, ia pun mengabaikannya. Tapi setelah buang air kecil, Sigit dikejutkan oleh seorang kakek tua yang tiba-tiba saja menghadangnya. Kakek tua itu bertubuh pendek dan berjalan membungkuk. Kakek itu pun sempat berkata kepada Sigit, "Kamu jangan buang air kecil sembarangan kalau kamu tidak mau kenapa-napa." Mendengar perkataan kakek itu, Sigit pun hanya terdiam dan hanya mendengar nasihat dari kakek tersebut sembari menundukkan kepalanya. Tapi kakek itu tiba-tiba saja sudah tak ada saat Sigit akan mengucapkan permintaan maaf kepadanya. Sigit pun mengabaikannya. Dengan perasaan sedikit takut, ia cepat-cepat meninggalkan tempat tersebut. Karena merasa takut, akhirnya Sigit duduk sembari menunggu aku dan juga Haru. Mungkin dia adalah kakek penunggu tempat itu. Sudah, sekarang kamu tenangkan pikiranmu dan ingat pesan guru tadi, ucapku sembari menasihati Sigit. Kemudian kami pun terus berjalan dan fokus dengan tujuan kami. Sesampainya di area bulak peperangan, Sigit berkata kepadaku kalau ia merasa kelelahan dan aku pun mengajaknya untuk berhenti dulu. Saat sedang berhenti, aku mengeluarkan sebotol air minum dan beberapa makanan ringan dan tak lupa aku menawari Sigit. Tapi Sigit menolaknya dengan alasan ia sudah makan tadi saat menunggu aku datang. Akhirnya Sigit pun hanya minum seteguk air dan juga merokok saja. Kira-kira ayam cendilaras yang dimaksud guru itu di mana ya? Ucap Sigit kepada aku. Aku juga nggak tahu. Tunggu saja nanti subuh. Pasti ayam itu akan berkokok. Aku buang air kecil dulu ya. Kamu tunggu di sini aja. Ya udah, hati-hati. Jangan lupa permisi, jawabku sembari menasihati Sigit. Sigit pun berjalan menepi dan buang air kecil di sela-sela rumput ilalang yang tinggi dan buang air kecil di sana. Tidak lama kemudian, Sigit pun kembali dari buang air kecilnya, namun terlihat terburu-buru sembari mengambil rokoknya di dalam tas. Melihat Sigit yang sedang terburu-buru, aku pun bertanya kepadanya, "Kamu mau kemana lagi? Kok bawa rokok? Kan kamu masih pegang rokok." "Ada orang tua itu minta rokok. Kasihan," jawab Sigit dengan terburu-buru. Dan tanpa ada berpikir negatif, aku pun membiarkannya. Aku yang sedang duduk seorang diri pun kemudian menyalakan sebatang rokok. Tapi sampai rokok yang kuhisap itu habis, Sigit tidak juga kembali. Karena takut terjadi apa-apa dengannya, aku pun mencari Sigit ke arah tadi Sigit berjalan.
Aku berjalan keliling sekitar area bulak peperangan sembari memanggil nama Sigit. Huh, huh. Ya, itu adalah kode yang kugunakan untuk memanggil Sigit, karena aku tidak bisa memanggilnya dengan nama asli sesuai saran dari sang guru. Setelah sekian lama aku mencari dan memanggilnya, Sigit juga tak meresponku. Hingga kejadian itu membuatku bingung. Kemana perginya anak ini? Jangan-jangan Sigit sudah duluan ke Argo Dalam dengan kakek yang katanya meminta rokok tadi, ucapku dalam hati. Akhirnya aku pun kembali ke tempat istirahatku tadi, dan aku mengira kalau Sigit memang sudah duluan ke Argo Dalam dan meninggalkanku seorang diri. Aku pun segera melanjutkan perjalanan ini. Singkatnya, sampailah aku di Argo Dalam. Sesampainya di sana, aku tidak juga melihat Sigit. Mungkin Sigit sedang di tempat lain untuk mencari ayam cendilaras, pikirku kala itu. Aku pun segera meletakkan tasku dan tidak memikirkan Sigit lagi. Aku segera mencari ayam cendilaras itu, karena kata sang guru, ayam cendilaras itu hanya ada satu. Takutnya Sigit lebih dulu menemukannya. Aku pun berkeliling di area Argo Dalam untuk mencari ayam tersebut, dan siapa tahu juga menemukan Sigit. Lama aku mencari, tapi aku tidak juga bisa menemukan keberadaan cendilaras tersebut. Karena merasa lelah, aku pun beristirahat di sebuah batu besar dan berbaring di atas batu tersebut, sembari berpikir di mana aku bisa menemukan ayam itu. Aku hampir putus asa, tapi tidak lama kemudian, tiba-tiba aku mendengar seperti ada suara ayam berkokok begitu pelan. Aku pun merasa sedikit senang dan segera mencari sumber suara tersebut. Setelah menemukan sumber suara itu, ternyata benar itu adalah seekor ayam cendilaras yang sedang kucari, dan aku langsung menangkapnya. Aku merasa begitu senang karena aku sudah mendapatkan ayam itu terlebih dahulu, tepat sebelum matahari terbit. Saking senangnya aku langsung membawa ayam itu turun. Singkatnya, sesampainya di Candi Cetuk, ternyata sang guru sudah menungguku, dan aku pun segera memberikan ayam itu kepada sang guru. Di mana teman-teman kamu? Kenapa kamu seorang diri? Saya terpisah dengan Sigit selama perjalanan naik, dan Harun saya mengira ia telah menyerah dan kembali turun. Saya tidak tahu mereka kemana, jawabku kepada guru. Mendengar hal itu, sang guru pun langsung terdiam, sembari meletakkan tangan di keningnya, seperti orang yang sedang berpikir. Dan tak lama kemudian, sang guru mengatakan sesuatu kepadaku. Ya sudah, sekarang kita pulang. Nanti akan kuceritakan tentang teman-temanmu setelah sampai di Padepokan. Aku pun bingung dengan apa yang dimaksud oleh sang guru, dan kenapa guru meninggalkan Sigit dan juga Haru. Tanpa banyak tanya, aku pun menurut dan mengikut saja apa yang dikatakan oleh guru, dan kemudian kami pun pulang. Singkatnya, sampailah kami di Padepokan. Sesampainya di sana, guru memintaku agar menaruh ayam itu di dalam kandang yang sudah disediakan olehnya. Setelah ayam itu kutaruh di dalam kandang, aku kembali menghadap sang guru. Di sini sang guru menceritakan semua yang telah terjadi kepada teman-temanku. Kalau ternyata Harun dan Sigit telah dibawa oleh jin ke alam lain. Karena aku merasa yang paling tua di antara kami bertiga, aku pun menangis saat itu. Aku merasa sangat bersalah karena aku sudah membiarkan teman-temanku terpisah sewaktu itu. Kemudian sang guru menenangkanku sembari berucap, "Kamu tidak usah khawatir. Harun dan Sigit pasti akan dikembalikan, tapi entah kapan." Mendengar hal itu, aku pun sedikit lega. Meskipun aku tidak tahu kapan teman-temanku akan kembali pula.
Sang guru kemudian memintaku agar membersihkan tubuh dan beristirahat. Setelah selesai beristirahat, sang guru memintaku untuk menghadapnya. Mendengar perintah itu, aku pun segera mandi untuk membersihkan tubuh, kemudian lanjut beristirahat. Sekitar sore hari, aku terbangun lalu menghadap sang guru. Saat sedang menghadap, guru memintaku agar melakukan puasa 7 hari 7 malam, karena itu adalah salah satu syarat untuk memperoleh ilmu kejawen yang kuinginkan. Singkat cerita, 2 bulan lamanya aku tinggal di Padepokan. Selama 2 bulan itu, aku terus mendoakan kedua teman-temanku yang sewaktu itu hilang di Gunung Lau. Setelah sekitar 2 bulan lebih lamanya, aku tinggal di Padepokan. Guru memintaku agar pulang untuk mengambil pakaianku. Aku pun pulang ke kampung halamanku di Madiun yang hanya diberi izin oleh guru selama 14 hari. Selama berada di rumah, aku tidak berani keluar rumah karena takut orang tuanya Harun atau Sigit akan bertanya. Setelah 1 minggu berada di rumah, aku pun terkejut saat tiba-tiba ada orang yang datang ke rumahku. Aku takut kalau yang datang itu adalah orang tua Harun atau Sigit. Aku pun memberanikan diri untuk melihat siapa yang datang. Kalaupun itu adalah orang tua Harun atau Sigit, aku harus berani mengatakan tentang kejadian yang sebenarnya. Setelah aku buka pintu, ternyata yang datang ke rumahku itu adalah Harun. Aku pun langsung mempersilakan Harun untuk masuk, dan kami berdua pun duduk di ruang tamu. Lalu aku bertanya kepada Harun, kemana ia selama ini? Harun pun menceritakan semua yang dialaminya kepadaku tentang menghilangnya ia di Gunung Lau sewaktu itu. Ternyata ketika Harun selesai buang air kecil sewaktu itu, ia merasa sedang berjalan berdua bersama aku, padahal sebenarnya aku tidak bersamanya. Kemudian tiba-tiba ia tidak sadar dengan jalan yang dilaluinya. Karena bingung, Harun bertanya kepadaku, "Loh, ini kita ada di mana sih?" Tapi di sana aku tidak menjawabnya, dan Harun pun hanya fokus berjalan di belakangku. Setelah lama berjalan, tiba-tiba aku mengajak Harun untuk beristirahat di bawah pohon. Dan saat sedang istirahat itu, Harun merasa dirinya mengantuk. Akhirnya secara tidak sadar, Harun pun tertidur di bawah pohon tersebut. Lama ia tertidur. Kemudian ia terbangun karena merasa ada sebuah rambut panjang yang menutupi seluruh wajahnya. Sontak ia terkejut. Ini rambut siapa? Perasaan rambutnya Yadi tidak sepanjang ini. Ternyata itu memang bukan rambut aku, melainkan rambut seorang pria yang wajahnya sangat menyeramkan. Dan sewaktu terbangun itu, Harun pun tidak melihat aku di sampingnya. Dan yang lebih anehnya lagi, setelah terbangun itu, tiba-tiba Harun berada di sebuah gubuk. Padahal sebelum tidur tadi, ia ingat dengan jelas kalau tertidur bersama aku di bawah pohon. Karena merasa takut, Harun pun segera berlari meninggalkan gubuk tersebut. Ia berlari tanpa tujuan, hingga akhirnya ia tak tahu arah kembali dan tidak tahu di mana ia berada. Akhirnya dengan kebingungan, ia hanya bisa berjalan terus tanpa tujuan. Dan tidak lama kemudian, ia melihat ada sebuah pohon yang begitu besar dengan akar yang menjalar dari pohon tersebut. Harun pun berjalan ke arah pohon itu, kemudian duduk tepat di bawah pohon itu sembari merenung bagaimana awalnya ia bisa sampai di tempat ini. Akhirnya ia tahu satu hal, bahwa yang berjalan di depannya sewaktu itu bukanlah aku, melainkan jin yang sengaja menyesatkannya ke alam lain. Dan tidak lama kemudian, dari kejauhan sana, ia melihat ada sebuah perkampungan yang begitu aneh dan beberapa orang yang berjalan mundar-mandir tanpa tujuan. Sama halnya seperti Harun, ia pun berjalan menghampiri salah satu orang itu kemudian bertanya, "Pak, saya mau tanya." Tapi orang itu tidak meresponnya.
Harun pun tidak berputus asa. Ia terus mendatangi satu persatu orang yang ada di sana. Dan hasilnya tetap nihil. Ia tidak menemukan jawaban atas pertanyaannya. Akhirnya Harun pun berinisiatif berjalan mengikuti salah satu orang tersebut. Siapa tahu orang tersebut bisa menuntunnya pula. Orang yang diikuti sewaktu itu adalah seorang kakek tua dengan wajah pucat dan berjenggot panjang yang menutupi seluruh lehernya. Terus berjalan mengikuti kakek tersebut. Namun kakek itu malah menuntunnya ke arah sebuah sungai, kemudian menghilang begitu saja. Harun semakin bingung dibuatnya. Ia pun semakin tak tahu di mana ia berada saat ini. Ia hanya bisa terduduk lemas di tepi sungai sembari menangis, meratapi nasibnya tersebut, hingga tak terasa ia tertidur. Lama Harun tertidur. Bangun-bangun ternyata hari sudah mulai terang. Dan setelah terbang, pikirannya semakin bingung, hingga akhirnya ia linglung. Kemudian dengan keadaannya yang sudah tidak karuan, Harun berjalan menyeberangi sungai tersebut. Dan setelah sampai di ujung sungai itu, Harun melihat ada sebuah perkampungan lagi. Ia pun berjalan menuju ke perkampungan tersebut. Sesampainya di perkampungan itu, Harun semakin bingung karena melihat banyak sekali orang yang sedang beraktivitas. Ia hanya bisa melihat orang-orang itu sembari berjalan mengitari perkampungan tersebut. Ia enggan bertanya pada orang-orang yang di sana, karena dalam pikirannya pasti orang-orang ini tidak akan menjawabnya seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Terus berjalan mengitari kampung tersebut tanpa adanya tujuan. Dan karena merasa lapar, ia pun mencoba mendatangi salah satu rumah yang ada di sana untuk meminta makanan. Satu rumah didatanginya, tapi penghuninya tidak memberinya makanan. Lalu ia berjalan menuju ke rumah yang lainnya. Dengan hasil yang sama pula, malah ia diusir dari rumah kedua. Ia pun tak berputus asa, terus mendatangi satu persatu rumah, hingga rumah kelima penghuninya mau memberinya makanan. Harun pun menerima makanan yang sudah diberikan kepadanya dan membawanya pergi ke dalam hutan dan memakan makanan tersebut. Setelah selesai makan, ia merasa haus dan akan kembali ke rumah tadi untuk meminta air. Namun saat sedang berjalan menuju rumah yang akan ditujunya, Harun melihat ada sebuah sumur tua yang sudah berlumut. Ia pun berjalan mendekati sumur tersebut untuk melihat apakah sumur itu ada airnya. Setelah dilihatnya, ternyata benar sumur itu berisikan air yang begitu jernih dan pastinya bisa diminum. Harun pun segera mengambil air sumur itu dan meminumnya. Ia juga membasuh wajahnya dengan air tersebut. Setelah membasuh wajahnya dengan air sumur itu, tiba-tiba ada seorang kakek yang tidak begitu tua menghampirinya. Dan anehnya, rasa ketakutan dan kebingungan yang sebelumnya ia rasakan kini sudah hilang setelah ia membasuh wajahnya dengan air tersebut. Melihat kedatangan kakek itu, Harun pun bertanya, "Pak De, ini di mana?" "Ini namanya Desa Esna. Kamu asalnya dari mana?" "Kalau dari sini ke Madiun jauh, kek." Lalu kakek itu pun mengajak Harun untuk ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, kakek itu memberitahu banyak kepada Harun tentang kampung yang ditempati ini dan seberapa jauh untuk menuju ke Madiun. Ternyata kampung itu bukanlah kampung Goi seperti yang dilihat Harun sebelumnya, melainkan ini memang benar-benar kampung yang dihuni oleh manusia. Dan selama Harun berada di kampung itu, orang-orang kampung menganggap Harun adalah orang gila. Pantas saja ia mendatangi beberapa rumah untuk meminta makanan. Tidak ada yang mau memberinya, bahkan sampai diusir. Setelah mendengar penjelasan kakek itu, Harun pun menceritakan kepada kakek tersebut bagaimana ia bisa sampai di sini. Dan setelah mendengar cerita dari Harun,
Kakek itu pun merasa kasihan kepada Haru. Hingga akhirnya kakek tersebut memberinya sejumlah ongkos untuk Harun kembali pulang ke Madiun. Harun pun menerima pemberian kakek itu dan mengucapkan banyak terima kasih karena telah berbaik hati kepadanya. Dan di hari itu pula Harun pulang ke Madiun dengan bekal ongkos yang diberikan kakek tersebut. Singkatnya, sampailah Harun di kampung halamannya. Sesampainya di kampung halamannya, ia tidak langsung pulang ke rumah, tapi langsung menuju ke rumahku. Mendengar cerita dari Harun, aku pun merasa heran. Ternyata sesingkat itu perjalanan yang dilalui oleh Harun. Bisa dibilang itu hanya sehari semalam. Sedangkan selama hilangnya Harun itu, aku sudah 2 bulan lebih kehilangannya. Aku pun sangat merasa bersalah. Lalu aku lanjut bertanya kepada Harun. Syukurlah Run, kamu sekarang sudah kembali pulang. Tapi di mana Sigit, Run? Aku tidak tahu di mana Sigit. Yang aku ingat sewaktu itu, Sigit sudah jalan duluan meninggalkan kita. Semoga Sigit bisa kembali pulang ya. Loh, memangnya Sigit belum juga pulang? Sepertinya belum. Sejak pulang dari Padepokan, aku tidak berani keluar rumah karena takut orang tuanya menanyakan, jawabku kepada Harun. Kemudian Harun mengajakku untuk mendatangi rumahnya Sigit. Siapa tahu Sigit sudah pulang dan aku tidak mengetahuinya. Aku pun menyetujui ajakan Harun dan kami berdua pergi ke rumah Sigit. Setelah sampai di rumah Sigit, ternyata benar Sigit sudah berada di rumah 1 bulan yang lalu. Tapi dengan keadaan memprihatinkan, ia tidak bisa bicara alias bisu. Melihat Sigit di rumah, kami berdua sangat lega, tapi juga turut prihatin dengan keadaan Sigit yang seperti ini. Kemudian kami pun meminta kepada Sigit untuk menceritakan tentang dirinya selama ia hilang di Gunung Lawu sewaktu itu. Dan karena kondisi Sigit yang tidak bisa bicara, Sigit pun tidak bisa menceritakan banyak kepada kami. Ia hanya menceritakan sedikit melalui tulisan di atas kertas. Di atas kertas tersebut, ia menjelaskan bahwa setelah buang air kecil itu, Sigit didatangi oleh seorang kakek tua lagi. Tapi kakek ini berbeda dengan yang ditemuinya tadi. Kali ini kakek itu terlihat seperti manusia biasa dengan memakai tudung tani. "Le, aku minta rokokmu 1 batang saja," ucap kakek tersebut. Sigit pun mengira kakek ini adalah manusia biasa yang mempunyai tujuan yang sama dengannya. Dan karena waktu itu rokoknya Sigit ada di dalam tas, ia pun segera mengambilnya dan meminta kakek itu untuk menunggunya di sana. Sesampainya Sigit di tempat kakek tua tadi, Sigit tidak melihat kakek itu lagi. Entah kemana perginya. Kemudian ia memanggilnya. "Kek, ini rokoknya, Kek." Namun tidak ada jawaban sama sekali. Sigit pun terus mencarinya, tapi tetap tidak menemukannya. Dan saat sedang mencari kakek tua yang meminta rokok waktu itu, tiba-tiba Sigit mendengar ada orang yang memanggil namanya. Karena suara yang memanggilnya itu terdengar seperti suaraku, Sigit pun menjawabnya. Dan setelah ia menjawab suara yang memanggilnya, tiba-tiba Sigit merasa mulutnya sedang dibungkak oleh seseorang dari belakang hingga ia pingsan. Dan setelah sadar dari pingsannya, Sigit merasa kebingungan karena tiba-tiba saja ia berada di sebuah gubuk yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Karena merasa tempat itu asing baginya, Sigit pun segera berjalan untuk mencari jalan pulang, tapi tidak menemukannya. Ia juga sempat menjumpai sebuah perkampungan yang semua penghuninya berwajah aneh. Beberapa kali ia mencoba bertanya kepada orang-orang berwajah aneh tersebut, tapi ia tidak bisa berkomunikasi dengannya karena ia merasa mulutnya tidak bisa bicara, hingga akhirnya membuat ia putus asa. Sigit pun pasrah dengan keadaannya. Dan tak lama kemudian, ada sosok kakek tua berjubah putih yang sedang berjalan menghampirinya, lalu mengembalikan Sigit ke rumah.
dengan keadaan yang tidak bisa bicara sampai saat ini. Dan setelah membaca cerita yang dituliskan oleh Sigit, aku pun menyimpulkan inilah alasan kenapa sang guru pernah berpesan sebelum kami berangkat ke Gunung Lawu sewaktu itu. Jangan pernah memanggil satu sama lain dengan menyebut nama asli. Ternyata yang dimaksud sang guru adalah jika ada yang memanggil dengan nama asli, sudah dipastikan yang memanggilnya itu bukan manusia, melainkan jin penunggu gunung tersebut. Setelah membaca pernyataan dari Sigit itu, aku dan Harun pun pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, Harun kembali mendatangiku ke rumah dan mengajakku ke kampung yang berinisial S untuk menemui kakek yang pernah menolongnya untuk berbalas budi. Mendengar ajakan itu, aku pun ikut bersama Harun ke kampung S dan menemui kakek tersebut. Sesampainya di rumah kakek tersebut, Harun mengembalikan ongkos yang pernah diberikan oleh kakek itu kepadanya dan beberapa barang lainnya sebagai tanda terima kasih. Beliau juga menceritakan tentang pengalamannya tentang ilmu kejawen yang dipelajarinya, dan kakek itu pun berpesan kepada kami untuk mempelajari ilmu tersebut memang tidaklah mudah. Kalau tidak kuat, bisa-bisa jiwa kalian yang menjadi taruhannya, ucap kakek tersebut. Setelah berbalas budi kepada kakek itu, kami berdua pun kembali pulang. Dan 2 minggu sudah berlalu. Aku harus kembali ke Padepokan untuk mengabdi. Sebelum berangkat, tak lupa aku berpamitan kepada Harun dan juga Sigit. Dan Harun, ia berjanji akan menyusulku ke Padepokan untuk kembali mempelajari ilmu kejawen yang diinginkannya. Singkatnya, sampailah aku di Padepokan. Sesampainya di Padepokan, aku memberitahu guru tentang kembalinya Harun dan juga musibah yang menimpa Sigit. Mendengar itu, guru hanya tersenyum sembari berkata, "Itulah sebabnya aku memintamu pulang." Aku pun terheran mendengar jawaban guru. Ternyata sang guru sudah tahu. Tapi kasihan sama Sigit, ia tidak bisa bicara. Bisunya Sigit itu karena dia masih dibungkam oleh jin dari penunggu Gunung Lawu. Lalu, apa ada cara untuk menyembuhkan Sigit? Tidak ada. Yang membungkam mulutnya itu adalah dari bangsa jin, karena ia sudah melanggar aturan yang pernah saya berikan. Tutup obrolan kami kala itu. Hari pun berganti hari, bulan berganti bulan, dan tidak terasa 1 tahun telah berlalu. Selama 1 tahun itu di Padepokan, aku sudah belajar banyak dari sang guru. Berbagai rintangan mistis pun sudah kualami, mulai dari bermalam di kuburan, menghafal kitab-kitab Jawa, menghafal doa Islami, dan sebagainya. Pernah pada suatu hari, guru memintaku untuk betapa di sungai selama 1 malam untuk mengasah ilmu yang sudah kupelajari. Dan pada saat berendam itu, guru berpesan kepada aku untuk tetap fokus dan mengabaikan apapun yang terjadi, karena akan banyak sekali gangguan mistis yang kualami. Salah satunya adalah saat sedang bertapa, aku sempat didatangi 2 ekor buaya putih yang akan memangsaku. Tapi dengan ilmu yang sudah pernah diajarkan oleh guru, aku berusaha menenangkan 2 ekor buaya itu, hingga akhirnya aku selamat dari ancaman buaya tersebut. Dan ternyata buaya yang menggangguku itu bukanlah buaya biasa, melainkan buaya goib penunggu sungai tersebut. Kemudian saat sepertiga malam, aku juga sempat melihat ada beberapa orang wanita yang mengenakan pakaian khas Jawa yang sedang mandi di sungai tersebut. Salah satu wanita itu sempat mengajakku untuk masuk ke dasar sungai dengan tujuan ingin menjadikanku sebagai pengikutnya. Tapi aku tetap fokus untuk bertapa dan mengabaikannya sesuai saran dari sang guru. 1 malam telah berlalu dan aku telah berhasil menyelesaikan pertapaku saat hari sudah menjelang subuh. Setelah itu aku kembali ke Padepokan.
Setelah sampai di Padepokan, pagi harinya aku menemui sang guru, lalu menjelaskan tentang kejadian yang kualami selama bertapa itu. Kamu akan bisa berjalan di atas air sungai itu ya, tapi kau harus mengamalkan beberapa amalan yang akan kuberikan kepadamu, ucap sang guru kepadaku. Hingga 2 tahun lamanya aku tinggal dan mengabdi di Padepokan untuk mendalami ilmu kejawen. Selama 2 tahun itu, aku sudah lebih banyak belajar dari sang guru. Dan pada tahun 2001, Harun menyusulku kembali ke Padepokan dengan tujuan ingin belajar ilmu itu lagi. Sesampainya di Padepokan, Harun menemui sang guru, dan sang guru kembali menerima Harun dengan senang hati. Harun pun menerima banyak amalan dari sang guru. Dan pada suatu ketika, tepatnya di bulan Suro, guru memerintahkan kepada kami berdua untuk pergi ke sebuah air terjun untuk melakukan ritual bertapa, dan dilanjutkan dengan perjalanan malam untuk mengambil sebuah batu yang letaknya ada di Gunung Wilis. Mendengar perintah itu, Harun merasa tidak yakin. Mungkin ia trauma dengan kejadian yang pernah dialaminya di Gunung Lau sewaktu itu. Kami pun berangkat diantar oleh sang guru ke sebuah air terjun yang terletak di dekat Gunung Wilis. Kami berangkat pada sore hari dan sampai di air terjun tersebut sekitar pukul 10 malam. Sesampainya di sana, sang guru memberikan berbagai instruksi yang harus kami patuhi. Setelahnya sang guru meminta untuk beristirahat dan menyiapkan diri masing-masing. Sekitar pukul 12 malam, kami pun mulai bertapa di bawah air terjun tersebut, dan beberapa gangguan mistis pun kualami. Saat sedang bertapa itu, tiba-tiba aku mendengar ada suara raungan macan. Spontan aku hilang fokus dan aku langsung mencari sumber suara tersebut. Dan ternyata suara raungan macan itu keluar dari mulut Harun yang sedang fokus dalam bertapanya. Melihat itu adalah Harun, aku pun melanjutkan pertapaku dan memfokuskan pikiranku lagi. Tidak lama kemudian, aku mendengar seperti ada suara gamelan dari atas tebing yang terdengar begitu merdu, hingga membuatku tidak bisa fokus lagi dalam bertapa. Tapi syukurlah, 1 malam telah berlalu dan kami telah menyelesaikan pertapaan ini. Setelah selesai bertapa, guru pun meminta kepada kami untuk beristirahat dan mempersiapkan diri untuk perjalanan nanti malam ke Gunung Wilis. Singkat, di malam berikutnya kami akan melakukan perjalanan malam ke Gunung Wilis untuk mengambil sebuah batu. Sebelum berangkat, sang guru memberikan berbagai instruksi yang harus kami perhatikan. Kalian harus naik ke gunung itu dan mengambil sebuah batu yang letaknya ada di dalam sebuah goa. Dan ingat, itu adalah tempat bertapanya sosok makhluk yang menyerupai monyet. Apakah sosok itu tidak akan marah jika kami mengambil batu dari dalam goa itu? Tidak. Asalkan kalian selalu menjaga sopan santun dan jangan lupa permisi saat akan masuk dan mengambil batu tersebut. Apa saja yang harus kita hindari selama perjalanan? Sahut Harun. Selama perjalanan, kalian harus menjaga hawa nafsu dan sopan santun, jawab sang guru mengakhiri obrolan. Setelah memberikan beberapa instruksi, sang guru lalu memberikan sebuah pedang kepada aku. Kemudian ia berucap, pedang ini untuk bekal perjalanan kalian. Gunakan untuk melindungi diri kalian. Tapi ingat, jika kalian bertemu dengan sosok ular, jangan dibunuh, karena kalian tidak akan sanggup. Tapi kalau selain ular, kalian bisa membunuhnya jika memang mereka hendak menyakiti kalian. Aku pun menerima pedang yang diberikan guru tersebut. Sementara Harun, ia sedikit merasa trauma dengan perjalanan kali ini, karena mengingat ia pernah dibawa oleh jin ke alam lain
saat melakukan perjalanan malam di Gunung Lau sewaktu itu. Aku merasa trauma dengan kejadian yang pernah kualami di Gunung Lau. Tenangkan pikiranmu, Run. Usahakan dalam hal apapun, kita harus selalu bersama selama perjalanan. Jawabku meyakinkan Harun. Harun pun mulai yakin, dan setelahnya kami memulai perjalanan kami. Di awal-awal perjalanan, kami tidak ada kendala apapun, hanya melihat beberapa monyet yang memang tinggal di hutan tersebut dan tidak mengganggu kami. Sekitar beberapa jam kami berjalan, tiba-tiba kami dihampiri oleh seorang wanita yang begitu cantik dan juga anggun. Dan wanita itu mengenakan baju khas kerajaan. Aku tahu tujuan kalian datang kemari. Aku hanya menyarankan supaya kalian lebih waspada setelah melewati hutan itu, ucap wanita tersebut sembari menunjuk ke arah hutan di belakangnya. Terima kasih sudah mengingatkan kami. Wanita itu pun menjawabnya dengan senyum sembari berjalan pergi ke dalam hutan. Di sini kami tahu satu hal, kalau ternyata wanita itu bukanlah manusia, entah itu jin atau seorang putri dari kerajaan. Karena kalau dilihat dari pakaiannya, ia seperti seorang putri kerajaan. Kami pun lanjut berjalan. Sembari berjalan itu, Harun pun bertanya kepada aku, "Ya, wanita tadi itu siapa ya? Cantik sekali. Hus, ingat apa kata guru? Kita harus tetap fokus dengan tujuan kita," jawabku mengingatkan Harun. Singkatnya sampailah kami di hutan yang dimaksud wanita tadi. Sesampainya di hutan tersebut, kami merasakan ada hawa yang sedikit berbeda dari biasanya. Tapi kami mengabaikannya dan beristirahat di sebuah batu besar. Setelah rokok habis, entah kenapa kami berdua tiba-tiba merasa ngantuk sekali. Seperti ada sesuatu yang membuat kami supaya tidur di batu tersebut. Akhirnya kami pun tertidur di atas batu tersebut dengan posisi terlentang. Tapi belum lama kami tertidur, tiba-tiba aku mendengar seperti ada raungan macan di dekat kami. Awalnya aku mengira itu adalah suara Harun, karena sebelumnya aku pernah melihat Harun sedang meraung seperti macan. Aku pun segera membuka mataku. Dan ternyata itu bukanlah suara Harun, melainkan benar-benar suara macan yang berada tepat di bawah batu tempat kami sedang tertidur. Aku pun langsung duduk dari tidurku. Ketika sudah duduk, ternyata di balik batu yang satunya ada satu ekor macan lagi. Jadi di bawah batu yang kami tempati ini ada 2 ekor macan yang berwarna hitam. Dan anehnya, 2 macan itu begitu besar, seukuran seekor kerbau. Melihat keberadaan macan tersebut, spontan aku mengeluarkan pedang yang dibekalkan sang guru untuk berjaga-jaga apabila macan itu menyerang. Dan setelah pedang itu aku keluarkan, tiba-tiba salah satu macan itu melompat ke atas batu dan akan menerkam Harun yang masih tertidur. Saat macan tersebut akan menerkam Harun, dengan sigap aku langsung menusuk perut macan itu. Hingga akhirnya Harun selamat dari terkaman macan tersebut. Dan kedua macan itu pun berlari menjauh ke dalam hutan. Setelah kedua macan itu pergi, aku segera membangunkan Harun dan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan ini. Aku pun tidak menceritakan tentang macan tersebut kepada Harun, dengan tujuan supaya Harun tidak panik. Dan tidak lama berjalan, tiba-tiba jalan yang kami lalui ini buntu. Yang ada hanyalah semak belukar yang begitu rimbu. Terpaksa kami menerabas semak tersebut untuk membuka jalan. Dan setelah keluar dari semak tersebut, tepat di hadapan kami ada sebuah goa yang jaraknya sekitar 10 meter dari tempat kami berdiri. Melihat keberadaan goa tersebut, kami sedikit lega. Kami mengira itu adalah goa yang dimaksud sang guru. Kami pun berjalan menuju goa tersebut. Sesampainya di mulut goa, ternyata kami melihat ada seseorang yang sedang bertapa. Orang itu terlihat sangat tenang, dengan ciri-ciri hanya memakai celana pendek.
dan seluruh tubuhnya penuh dengan bulu. Orang tersebut berwajah hitam legak dengan bulu yang berwarna abu-abu. Kami pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam gua tersebut dan tidak lupa permisi. Pelan-pelan kami masuk ke dalam gua ini karena kami tidak ingin mengusik seorang petapa itu. Sesampainya di dalam ini, akhirnya kami menemukan sebuah batu yang dimaksud oleh sang guru, dan aku segera mengambilnya, kemudian membawa batu itu segera turun. "Permisi mbah, aku hanya ingin membawa batu ini turun." Setelah kata-kata itu kuucapkan, kami pun kembali turun dengan membawa batu tersebut. Terus berjalan turun, tapi di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba kami melihat ada seekor ular yang begitu besar sedang melintas di hadapan kami. Namun ular itu begitu aneh. Ia tidak berjalan seperti ular pada umumnya. Ia berjalan seperti ular kobra. Tapi itu bukan ular kobra, melainkan lebih mirip seperti ular sanca. Melihat itu, Harun pun begitu panik. Ia memintaku agar membunuhnya. Tapi aku ingat pesan dari sang guru bahwa kami tidak boleh membunuh ular karena kekuatan kami tidak akan sanggup membunuhnya. Akhirnya kami membiarkan ular tersebut berjalan melintas, karena di sisi lain ular itu tidak mengganggu kami. Setelah ular tersebut melintas, kami lanjut berjalan kembali hingga sampai di bawah sekitar sebelum subuh. Sesampainya di bawah, aku memberikan batu tersebut kepada sang guru. Kemudian sang guru meminta kepada kami agar sholat subuh dan beristirahat sebentar sebelum kembali ke Padepokan. Dan saat sedang istirahat, guru mendatangi kami dan berkata, "Semua yang kalian lihat di gunung tadi adalah goib. Hanya orang-orang tertentu saja seperti kalian yang bisa melihatnya," ucap sang guru. Ternyata sosok wanita yang kami temui itu adalah titisan putri kerajaan Matara. Dua sosok macan yang hampir menerkam kami adalah sosok goib macan Jawa. Sementara goa beserta petapa di dalamnya itu pun juga goib. Petapa itu ternyata penghuni goa tersebut yang sudah ratusan lamanya bertapa di goa tersebut. Sedangkan ular besar yang kami jumpai adalah penghuni Gunung Wilis. Singkatnya, sampailah kami di Padepokan. Sesampainya di Padepokan, aku mengembalikan pedang yang pernah diberikan oleh sang guru. Tapi sang guru tidak ingin menerima pedang tersebut, karena menurut sang guru, pedang itu sudah cocok denganku ini. Jadi pedang tersebut diwariskan kepadaku. Kami pun lalu beristirahat untuk melepas penat setelah 1 hari 2 malam melakukan petualangan malam. Saat sedang beristirahat, aku berkata kepada Harun tentang 2 macan yang hampir menerkamnya, dan tentang suara macan yang sempat keluar dari mulutnya itu. Mendengar penjelasanku, Harun sedikit tidak percaya, karena ia tidak merasa seperti apa yang sudah kukatakan. Kemudian aku memperlihatkan sesuatu kepada Harun, yaitu pedang dari sang guru yang masih berlumuran darah macan. Dan dari situlah Harun baru percaya dengan kata-kataku. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun kami mengabdi di Padepokan, akhirnya aku diizinkan oleh guru untuk meninggalkan Padepokan tersebut dengan ilmu kejawen yang sudah aku peroleh. Sedangkan Harun, ia masih harus lebih lama lagi mengabdi di Padepokan. Di rumah ilmu itu aku gunakan untuk menolong orang yang membutuhkan, seperti orang yang terkena santet, orang yang terkena gangguan jin dan sebagainya.